Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Paradise. Paradise. dengan anggota kelompok saya sendiri Novan Sugianto dengan nomor urut 123. Kemudian ada saya Muhammad Izar Ramadan Arayan dengan nomor urut 60. Kemudian ada saya Muhammad Ibnu Sinanasaki dengan nomor urut 14. Kemudian ada saya, Afnan Amalia Rahmat dengan nomor urut 41. Dan ada saya, Vilananda Permata dengan nomor urut 115. Saya Alivia Ramadewi dengan nomor urut 108. Dan saya Jihan Zahrani dengan nomor urut 37. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang pengisian dan pengosongan kapasitor pada 3 rangkaian berbeda. Yang pertama ada rangkaian normal, kedua seri, dan paralel. Maka dari itu kita simak penjelasannya ya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen apa saja yang terdapat pada rangkaian normal. Yang pertama ada catu daya, yang kedua ada kabel jumper, yang ketiga ada kisi soket. Nah, dari kisi soket sama catu daya tersebut kita sambungkan menggunakan kabel jumper. Yang selanjutnya yang keempat ada saklar, yang kelima ada resistor, yang keenam ada kapasitor, yang ketujuh ada multimeter, dan yang terakhir ada stopwatch. Kita gunakan lewat yang simulator time ketika memulai simulasi tersebut. Untuk cara kerja pada rangkaian normal, langsung saja kita memulai simulasi. Nah, catu daya dihidupkan dan saklar juga dihidupkan, tandanya ke arah kabel merah. Terlihat di sini nilai arusnya itu berkurang, sedangkan nilai pada multimeternya itu bertambah, menandakan terjadinya pengisian pada kapasitor. Nah, jika saklarnya ini kita matikan, nilai arusnya tadi itu menjadi 0, sedangkan nilai pada multimeternya ini berkurang, menandakan terjadinya pengosongan pada kapasitor. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada rangkaian seri kapasitor. Yang pertama itu ada kisi soket, yang kedua ada catu daya dengan tegangan 3 volt dan arus 15 ampere, dan yang selanjutnya ada kabel penghubung atau jumper berwarna hitam dan merah. Selanjutnya itu ada komponen saklar dan ada komponen resistor. Selanjutnya ada 2 buah kapasitor yang dirangkai secara seri dengan nilai kapasitansi 4700 dan 100 mikrofarad. Lalu selanjutnya ada multimeter yang kita hubungkan melalui kabel penghubung juga atau kabel jumper. Selanjutnya untuk menghitung waktu pengisian dan waktu pengosongan kita menggunakan stopwatch. Nah, untuk cara kerja dari rangkaian seri sendiri, ini di sini ada catu daya. Nah, catu daya ini sebagai sumber tegangannya. Dari catu daya nyambung ke saklar menggunakan kabel penghubung atau jumper, lalu terhubung lagi dengan resistor, lalu terhubung lagi dengan kapasitor yang sudah disusun dengan secara seri. Kemudian dari kedua kapasitor ini dihubungkan ke multimeternya menggunakan kabel penghubung atau jumper. Nah, di sini kita akan melakukan pengisian kapasitor dan pengosongan kapasitor. Yang pertama, saya akan melakukan pengisian kapasitor terlebih dahulu. Pertama, kita akan start simulation. Kemudian di sini akan saya nyalakan catu dayanya dan saklarnya. Nah, di sini multimeter terlihat terjadi pengisian kapasitornya. Nih, tadi dari 0 awalnya sampai ke 2 volt setelah beberapa detik kemudian. Kemudian, jika ingin melakukan pengosongan kapasitor, di sini kita matikan saklarnya. Maka
voltase yang ada di multimeter ini berkurang karena sedang melakukan proses pengosongan kapasitor. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen yang ketiga, yaitu rangkaian paralel. Nah, di sini bagian yang pertama terdapat catu daya yang dihubungkan ke kisi soket. Nah, dihubungkannya itu menggunakan jumper yang kita sesuaikan kutub positif dan negatifnya. Nah, gunanya kabel ini untuk mengalirkan tenaga listrik. Lalu, di bagian kisi soket ini sendiri terdapat beberapa komponen. Seperti yang ini, yang pertama, terdapat saklar. Nah, saklar ini sendiri dihubungkan ke aliran listrik pada catu daya agar kita dapat membedakan saat pengisian dan juga pengosongan. Lalu yang selanjutnya terdapat resistor. Resistor sendiri ini untuk menghambat dan juga mengatur arus listrik. Lalu yang selanjutnya terdapat kapasitor. Di sini terdapat kapasitor 4 dan juga kapasitor 5. Kapasitor 4 sendiri ini memiliki kapasitansi 100 mikrofarad dan juga kapasitor 5 memiliki kapasitansi 4.700 mikrofarad. Lalu yang selanjutnya terdapat resistor. Resistor ini sendiri memiliki resistansi 100 kilo ohm. Dan juga di catu daya kita menggunakan tegangan 3 volt dan juga harusnya 15 ampere. Nah, untuk bagian kapasitornya sendiri, di sini dirangkai dua kapasitor secara paralel dan dihubungkan menggunakan jumper ke multimeter. Gunanya agar multimeternya sendiri itu dapat menghitung muatannya kapasitor pada saat pengisian dan juga pengosongan. Selanjutnya cara kerja dari rangkaian paralel. Kita akan start simulation terlebih dahulu. Ketika saklar menghadap ke posisi off, maka catu daya yang menyala ini akan menunjukkan angka 3 volt dan juga 0 ampere untuk arusnya. Ketika saklar ini posisinya on, maka catu daya ini menunjukkan angka 3 volt dan juga akan menunjukkan angka dari arus yang mengalir. Nah, kemudian untuk pengisian kapasitor sendiri itu, arus dari catu daya ini nantinya akan mengalir melalui dua kabel jumper, yaitu kabel positif dan negatif yang akan mengalirkan arus positif dan negatif pula. Untuk arus positif dan negatif ini akan menuju ke saklar, kemudian yang arus positif akan menuju ke resistor 3 dengan resistansi 100 kilo ohm, kemudian menuju ke kapasitor 4 dengan kapasitansi 100 mikrofarad, kemudian juga menuju ke kapasitor 5 dengan kapasitansi 4.700 mikrofarad. Nah, kemudian untuk arus negatifnya itu akan menuju ke kapasitor 5 dengan kapasitansi 4.700 mikrofarad. Nah, ketika arus ini sudah sampai ke kapasitor, maka kapasitor itu akan mengalami pengisian muatan. Nah, sembari pengisian muatan itu, arus itu juga nantinya akan mengalir menuju ke multimeter. Di sini multimeternya itu dalam mode voltmeter. Untuk pengisian sendiri itu, kita dapat melihat bahwa di sini multimeternya itu terisi secara terus-menerus. Nah, ketika pengisian sendiri itu, untuk arusnya sendiri itu juga akan mengalami penurunan terus-menerus, sehingga nilai muatan nantinya yang akan terisi ke kapasitor itu sendiri juga akan terus berkurang. Selanjutnya, saat kita melakukan pengosongan, kita akan mengklik tombol on ini menjadi tombol off. Ke tombol off. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa angka yang ada di multimeter ini berkurang, sehingga ini itu menunjukkan bahwa kapasitor itu sedang mengalami pengosongan. Seperti itu. Itulah kenapa kami membuat rangkaian seperti tadi, supaya dapat memahami karakteristik pengisian kapasitor dan memahami pengaruh tegangan R dan C pada proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Sekian pembahasan KAP dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faraday. Never die. Faraday.